replikasi aku ngerti, transkripsi wis ngerti. Nah, saiki translasi. Apa iki translasi ora ngerti aku. Ono elongasi, ono terminasi, senyawa kimia, sinyal kimia. Aduh, sopo iso tak takoni yo? Tak takon arek-arek wis yo. Wis. Panas iki dinane. Ada Yasir. Ini deh. Yasir, aku bisa diajarin translasi tuh ya? Bu, ini translasi ini aku gak ngerti sih. Ya apa, maling ini kan ujian bukan diajar Pak Anton. Kamu ngerti kan sih translasi DNA dalam sel? Kok sih utangnya ngomong apa sih gak benar iki? Sih, translasi DNA dalam sel itu kan? Enak ya semangka. Semangka. Translasi merupakan proses penerjemahan urutan nukleotida pada mRNA untuk menghasilkan protein. Komponen yang terlibat dalam translasi diantaranya adalah ribosom, mRNA, tRNA, dan faktor inisiasi, elongasi, dan terminasi. Ribosom adalah organel sel yang terbentuk dari protein dan rRNA. Ribosom pada dasarnya terbagi menjadi subunit kecil dan subunit besar. Pada prokaryotik ribosomal berupa 70S, yaitu subunit besar 50S dan subunit kecil 30S. Sedangkan pada eukaryotik ribosomal berupa 80S, yaitu subunit besar 60S dan subunit kecil 40S. Berikut adalah bagian dari ribosom eukariot. Ribosom subunit besar sebesar 60S. Kemudian ribosom subunit kecil sebesar 40S. Ribosom terdiri dari 3 ruang. Ruang pertama adalah ruang A, yang berfungsi sebagai tempat masuknya tRNA yang membawa antikodon. Kemudian ada ruang P, yaitu sebagai tempat perangkaian asam amino. Kemudian ada ruang E, sebagai tempat keluarnya tRNA. mRNA merupakan transkrip atau salinan urutan DNA yang menyusun suatu gen dalam bentuk ORF atau Open Reading Frame. mRNA tersusun atas urutan nukleotida yang setiap 3 nukleotida penyusunnya disebut dengan kodon. Berikut adalah bentuk dari mRNA. Dalam mRNA terdapat titik Saint-Darganong, merupakan titik melekatnya dari ribosomal subunit kecil. Kemudian ada promotor sebagai tempat awal, titik awal dari mulainya translasi. Kemudian ada terminator sebagai titik akhir berakhirnya translasi. Kemudian terdapat kodon yang masing-masing berisi 3 basan nukleotida. tRNA
merupakan rangkaian nukleotida rantai tunggal yang memiliki antikodon yang akan berpasangan dengan kodon pada mRNA. Setiap molekul tRNA membawa asam amino yang nantinya akan digabungkan menjadi polipeptida tertentu. Bagian-bagian dari tRNA diantaranya adalah terdapat antikodon yang merupakan pasangan dari kodon yang ada pada mRNA, merupakan badan dari tRNA. Selanjutnya, di simpul terdapat asam amino. Inisial faktor merupakan faktor yang dapat membantu proses berlangsungnya inisiasi. Terdapat 3 faktor inisiasi. Yang pertama adalah EIF4A, EIF4E, kemudian ada EIF4G. Faktor selanjutnya adalah elongasi faktor yang terdiri dari 2 elongasi faktor yang membantu dalam proses elongasi. Yang pertama adalah EF1 alfa, kemudian EF1 beta. Selanjutnya adalah releasing faktor, yaitu faktor yang membantu dalam proses terminasi. Releasing faktor adalah ERF1. Kemudian dalam mRNA terdapat kodon. Yang pertama adalah adenin. Yang kedua adalah urasil. Yang ketiga adalah sitosin. Yang keempat adalah guanin. Proses translasi dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Mekanisme awal dari translasi adalah inisiasi. Inisiasi diawali dengan menempelnya ribosom subunit kecil pada urutan spesifik rantai mRNA, yaitu di bagian Sandor-Garno. Inisiasi faktor yang bekerja untuk mengarahkan ribosom subunit kecil menempel ke bagian Sandor-Garno adalah EIF4A, EIF4E, dan EIF4G. Intensitas inisiasi dapat dinyatakan dengan keserasian ikatan antara Sandor-Garno dengan ribosom subunit kecil. Kemudian, subunit kecil ribosom berikatan dengan molekul tRNA khusus yang disebut N-formyl metionin yang mengikat ke kodon inisiator akibat adanya inisiasi faktor EIF4G. Ribosom subunit kecil akan menempel pada mRNA dengan bagian P tepat pada kodon start AUG dari mRNA. Kemudian datang tRNA yang memiliki antikodon UAC yang akan berpasangan dengan kodon AUG pada mRNA. tRNA ini membawa serta asam amino metionin yang merupakan asam amino pertama untuk translasi. Berikutnya akan datang ribosom subunit besar yang menyatu dengan ribosom subunit kecil, sehingga terbentuk kompleks ribosom aktif yang dapat bekerja menghasilkan protein dengan faktor inisiasi FIF4A dan EIF4E. Mekanisme selanjutnya adalah elongasi, yang merupakan proses penambahan asam amino baru terhadap rantai asam amino yang telah terbentuk sebelumnya. tRNA akan masuk ruang A, kemudian asam amino yang telah terbentuk sebelumnya di ruang P akan disambungkan atau diikatkan dengan asam amino pada tRNA yang baru di ruang A.
Ikatan yang terjadi adalah ikatan peptida, yaitu ikatan antara nitrogen karbon yang terbentuk antara subunit asam amino untuk membentuk rantai polipeptida yang dibantu dengan enzim transferase peptidil. Akibatnya, rantai peptida bergeser ke situs A dengan asam amino asli pada situs A sebagai ujung rantai. tRNA di situs A menjadi RNA peptidil dan bergeser ke situs P. tRNA yang telah kehilangan asam amino berada di ruang E dan akan dikeluarkan dari kompleks ribosom. Dan ruang A yang telah kosong memungkinkan datangnya tRNA baru yang bersesuaian dengan kodon dalam ruang tersebut. Proses ini akan terus berulang sepanjang rantai mRNA hingga semua kodon diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Elongasi faktor yang berperan di sini adalah EIF alfa dan EIF1 beta. Tahapan terakhir dari translasi adalah terminasi. Tahap terminasi yaitu ketika salah satu dari 3 kodon stop UAA, UAG, atau UGA memasuki situs A ribosom. Kodon ini tidak akan memanggil tRNA yang membawa asam amino tertentu, akan tetapi akan mengaktifkan faktor pelepas yaitu releasing factor yang menyebabkan ditambahkannya molekul air pada rantai asam amino yang telah terbentuk. Hal tersebut menyebabkan rantai asam amino terlepas dari ribosom subunit besar dan ribosom subunit kecil sehingga siap dimodifikasi untuk menjadi protein yang fungsional. Oh, jadi kaya ngono untuk penjelasan translasi kuwi. Aku sampai bingung kaya piye tibane ya kaya ngono kuwi. Ya wis, tapi suwun ya. Loh, sip. Wah, sama. Hah? Ya Allah. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Mirip nggak sih? Mirip. Rotoran. Nah. Oke, pas. Wes, Oke. ya. Oke, saya Intan Fitri Indasari, NIM 1656 Dan saya Yasir Mubarak, NIM 1645. pesan dari video ini semoga ilmu dan materinya bermanfaat dan Jangan lupa makan sayur dan buah. I love you guys. Mwah.